ada bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ini apa sih donat kok keras? Hai, aku Putri, aku co-owner dan commercial director di Mad Bagel. Halo, aku Nike, aku co-owner dan operations director dari Mad Bagel. Job desk-nya, gue tiduran. Kita sama-sama seksi sibuk. Itu title doang, sebetulnya ngelakuin semuanya. Dikerjain. Kalau nggak dikerjain, nggak sukses coy. Harus bisa bikin orang mau beli lagi. Kita nih dua-duanya rendah hati. Susah banget Enggak, jawabnya. menurut gue susah banget kalau kita memutuskan, oh kita udah sukses nih. Itu gue nggak bisa bilang kayak gitu sih menurut gue. Karena I think definisi sukses kita Definisi sukses tuh banyak banget loh dan macamnya. definisi kita sukses tuh mungkin berubah ya over time. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2014, gue nggak ngira kita ada di sini. Iya, gue juga enggak sih. Kalau dibandingin waktu gue pertama kali bikin, kita nggak mengira kita ada di sini. Mungkin itu translate to sukses gitu ya. Ya. Tapi kalau gue dibilang kayak, menurut lu sekarang lu udah sukses belum? Gue nggak tahu sih. Menurut gue, karena sukses itu kalau nggak di-sustain, nggak sukses lagi jadinya. Mana yang lebih penting buat F&B business owner? Ngerti tentang makanan atau ngerti tentang bisnis? Menurut gue dua-duanya itu penting. Lo bisa ngerti tentang makanan, tapi kalau lo nggak ngerti tentang bisnis, it won't happen. Tapi lo bisa ngerti tentang bisnis, tapi kalau lo nggak ngerti tentang makanan, lo jadi mungkin harus nge-hire orang yang ngerti tentang makanan. Mungkin jawabannya jadi ngerti tentang bisnis. Menurut gue ya, once lo ngerti tentang bisnis dan lo punya sense of business, menurut gue lo bisa jualan apapun. Iya. Aku mau tanya, kalau sekarang tuh bisnis bagel banyak kompetitornya. Buat kita sekarang udah banyak, karena 4 tahun yang lalu nggak ada. 4 tahun yang lalu nggak ada. Tapi kita take that as a compliment sih sebenarnya. Kita take that as a compliment karena more and more business owner merasa bahwa bagel udah ada marketnya. Yes. Unofficially kita take that keren. Dulu 2017 nggak ada kan? Cuman sebetulnya sebagai business owner kita melihat kompetitor itu nggak necessarily di bagel only. Iya, benar. Karena kita ada di market Indonesia di mana orang tidak makan roti, makan nasi. Jadi kita berlomba-lomba dengan brand-brand lain yang tidak jualan nasi. Karena kita berkompetisi pada saat kalau si A mau makan makanan selain nasi, dia mikirnya siapa aja. Bisa kita rinciin pizza, burger, sub. Sekarang udah ada subs kan? Ada sub, Sandwich. roti Korea. Kalau ngomongin sandwich juga nggak cuma ngomongin restoran yang punya sandwich ya, kita ngomongin minimarket yang jualan sandwich juga. Betul. Jadi sebetulnya kompetitor kita udah lebih luas gitu pada saat kita mikirnya bahwa oh kita berlomba-lomba untuk that 5 second di mana orang mikir gua mau makan apa hari ini. Kalau yang paling aku sopan adalah Mad Bagel bareng sama Tuh siapa? Pagi bro. Iya. Pagi Bro. Brand! Pagi bro. Brand! Follow Pagi bro. Iya. Kalau collab yang paling sepi so far adalah Oke, jadi panel pertama itu sekitar tahun 2014 sampai 2015 itu kita mulai bikin-bikin sendiri, nyoba-nyoba bikin sendiri. Terus di situ bisa dilihat waktu itu tuh gue sama Putri sama-sama baru punya bayi. Jadi di sini kita sambil menggendong bayi masing-masing. Jadi Nika tukang masak, gue tukang konten, gue tukang jualan. Iya, jadi kelihatan kan di sini dia pegang handphone. Terus ini kita ada jam 1 pagi sampai jam 2 pagi itu tuh kira-kira gue masak di jam-jam tersebut. Dan kita jualan via WhatsApp, Line dan Pad. Jadul banget ya. Nah, ke 2016. Ini kelihatan banget nih. Ini makanya WhatsApp-nya ini namanya Putri. Karena kan dia tuh yang ngeladenin jualannya kan. Jadi dia tuh yang bales-bales pertanyaan dan transaksi dan lain-lain. Again, gue masak malam-malam dan waktu itu kita PO di tahun 2016 tuh PO-nya udah 3 hari seminggu sih. Senin, Rabu, Jumat. Karena waktu itu kita berdua kan masih kerja ya. Jadi gue cuma bisa masak malam. Plus punya toddler. Jadi nggak bisa siang-siang. Dan gue baru punya anak, baru punya bayi. Iya. Lu mesti lihat penampilan kita sih di tahun 2016. Nah, secantik Nah, 2017 tuh kita udah mulai sok-sok iye. Ikut bazar. muter-muter, memperkenalkan ke lebih banyak halayak, kayak ikut Betul. catering, ya bikin catering lah ya. 2017 tuh kita mulai icip-icip bazar sih, tapi
waktu itu kita lebih sering ikut bazar tuh kayak international school, bazar Jepang. Kenapa? Karena pada saat itu orang Indonesia tuh kayak belum terlalu familiar sama bagel. Jadi kita pernah ikut satu bazar di Citos, yang beli cuma satu. Pertanyaannya, ini apa? Donat ya. Terus kita kasih tester dong. Terus ada bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ini apa sih, donat kok keras? Maafin saya. Terus di sini dulu kita punya logonya yang logo lama nih. Iya nih. Kelihatan nggak sih? Pakai kacamata. Kenapa? Karena kita berdua pakai kacamata. Kita sangat sentimental gitu loh. Pakai kacamata dua-duanya. Tapi 2017 itu dimana kita udah mulai balik ke kantor. Oh iya udah. Kita udah balik kerja. Nah, kita balik kerja. Matt Bagel tuh side hustle banget. Terus kalau kita ada bazar, kita cuti deh. Maaf ya bos-bos kami sering banget Matt Bagel. Terus di sini gue juga tulisannya konnichiwa karena kita suka banget bazar Jepang. Oh my god, terima kasih customer Jepang yang membuat kita besar. Kalian membuat kami hidup dan bisa bertahan sampai saat ini. Haha, arigato. 2018 kita mulai makin serius lah ya. Ya. Oh ini masak setiap hari nih? Udah tiap hari, PO-nya tiap hari. Kita hire orang pertama. Ya, hari orang pertama kerjanya dari jam 18 sampai 21. Malam-malam. Kenapa? Karena gua kerja dulu. Kita baru kerja dulu, mereka baru masak pada saat kita selesai kerja. Iya. Jadi ini baru satu, terus ya masih sama sih. Masak, putri konten. Tetep nih gua nggak pegangan. Jualan. Pokoknya konten. Tugasnya jualan, udah jualan aja. Kita waktu itu makan apapun kecuali bagel. Makin banyak alhamdulillah waktu itu customernya sampai akhirnya kita 2019 kita gila. Resign dari kantor, resign dari Ngajar dulu, piano, kita buka garasi. Garasinya jadi dapur / toko buat ojek online. Karena kita pengen mencontek kesuksesan Apple. Nih. Terus kita buka ini ya, toko pertama. Toko pertama 2019. Tapi bener-bener ya udah GoFood dan GrabFood only. Jadi kayak nggak bisa duduk, nggak ada minuman. Ya, Grab and Go dulu konsepnya. Toko pertama juga ini memorable sih karena di Blok M Square. Oh iya. Di Blok M Square. Kiri kanannya satu pecel lele, satu warteg. Warteg, Matt Bagel, pecel lele. Stand out dong, kasir gue bisa ngasirin sambil ngambil tempe. Oh, kita juga buka Kemang ya di sini ya? Buka Kemang. Kemang juga GoFood. Kemang juga kecil. GoFood, GrabFood. Oh, di bawah tangga. Literally di bawah tangga. Iya. Dulu kita agak tega sih karena staff kita tinggi. Jadi dia kalau lagi di kasir, mau apa Bu? Tapi ini sampai hari ini masih ada loh. Iya. Tapi udah kita pindahin kok, dia nggak bungkuk lagi. Terus kita masuk ke 2020. Wah, 2020 tuh seru banget ya. 2020 seru banget karena itu dimana kita expand. Iya. 2020 Januari tanggal 3 kita buka Ruko Bintaro. Kita pindah dari garasi ke yang lama, yang di Ruko. Yang kita nggak expect adalah Maret pandemi. Kita nggak expect Maret pandemi, jadi waktu itu kita udah mau buka kedua ya, tapi terus kita pikir nanti dulu gitu, takut. Itu kita ada kali beberapa bulan kita stop dulu, tapi akhirnya ternyata angkanya bagus, terus kita expand pada saat pandemi, dan itu actually decision yang sangat-sangat gila sih. 2020 itu kita deg-degan lah. Sport jantung sepanjang tahun. Terus kita sempat buka juga sih di BSD sama Kelapa Gading. Waktu itu kita pakai third party ya, tapi ya masuk 2021 akhirnya kita memutuskan buka sendiri karena pakai third party pada saat itu karena kita fresh produk antar tiap hari ternyata punya challenge tersendiri lah. 2021 tema tetap expansion. Kita grow lumayan eksponensial. Kita juga nyoba beberapa konsep baru. Kita keluar kota untuk pertama kalinya. Jadi kita buka Bandung untuk pertama kalinya. Konsepnya juga lebih kekinian, ada tempat duduk gitu lah ya. Ya, jadi itu keluar kota pertama, sitting area pertama yang lumayan mumpuni gitu loh. Aku buka kitchen di situ. Jadi deg-degan. Banyak hal pertama lah 2021 itu. Jadi temanya tetap expansion dan deg-degan. Makanya kayak pas disuruh gambar 2020 2021 kayak kayaknya itu doang. Iya, mirip, kan mirip sebenarnya. Dan di sini tuh ada buka BSD, buka Pondok Indah, Bandung, Kelapa Gading ya. Tebet. Itu di 2021 semua tuh. Jadi kayak tiap 2 bulan, 1,5 bulan sekali kita buka. Iya.
Ditanya kenapa nggak tahu. Mungkin kita sebenarnya adrenalin addict sebenarnya. Iya, itu dari 2021 sih. Terus masuk 2022, ini juga kita masih Temanya buka-buka mirip-mirip sih. sih. Cuma kita di sini punya si cafe ini kan, yang jadi nggak se-rapid waktu 2021 karena kita mikirin si konsep baru ini. Mungkin 2021 tuh rediscovering, 2022 tuh kita review, and then kita kayaknya kita harus nyoba yang punya offline space lah gitu. Dan benar ternyata memang marketnya juga udah mulai berubah kan, orang mau ke kafe lagi, orang balik ke mall lagi, dan akhirnya kita menjawab tantangan publik dengan itu. Jadi Iya. kayaknya ternyata 3 tahun belakangan kayak begini hidup kita. Iya. Makanya capek. Ini di sini nih breezy banget nih di sini nih. Di sini penuh dengan hai soalnya. Begitu aja masih berisi ya. Di sini mungkin tantangannya lift kebuka sendiri di lantai tertentu di suatu kantor. Tapi ini lihat tuh, hatinya masih putih. Tuh. Nah ini hati ini masih punya muka di sini loh. Motivasi Kak Putri sama Kak Dika apa sih untuk keep going when things go sideways? Gajian Itu exactly. supaya kita bisa Ya. kerja. Kalau dulu motivasinya itu kan cuma kayak ya gue pengen jualan bagel gitu. Kalau sekarang motivasinya gimana caranya 100 orang ini besok masih ada. Best advice for someone yang baru mau mulai F&B business. Mulai. Iya, asli. Asli. Lu bakal jatuh, bakal naik lagi, bakal jatuh, bakal naik lagi, bakal jatuh, dan bakal naik lagi. Tapi Semakin dikerjain aja. sering lo naik lagi setelah lo jatuh, ya itu akan ngebuat lo sustain bisnis. Nanti kalau lo nggak mulai, Mulai aja nggak dulu akan jatuh. dan dikerjain. What's next for Matt Bagel? Kita mimpi aja kali ya. Kita pengen suatu hari kan orang mengidentifikasikan bagelnya Indonesia tuh Matt Bagel. Kalau mau makan bagel ya makan Iya. Matt Bagel. Iya. Jadi kita ngimpinya Matt Bagel makin ada di mana-mana. Ya. Sehingga setiap orang yang mau bagel atau mau roti bakal gampang dapat Matt Bagel. Ya. Kebetulan kita baru launch menu 35.000 Betul. untuk mendekatkan Untuk mendekatkan diri ke makin accessible makin nih. accessible buat orang-orang yang buat pecinta bagel yang pengen makan bagel lebih sering, gitu kan? Dan buat pecinta bagel yang pengen makan sarapan all day breakfast nih, Oh ya, kita bisa langsung ke cafe. Matt Bagel Cafe, Matt baru Bagel Cafe. launch 2 hari, hari kedua. Iya, ini hari kedua. Dan ini yang pertama di Jabodetabek. Oh, pertama di Indonesia ya, sorry. Matt Bagel Cafe. Matt Bagel Cafe pertama di Indonesia. Kita pengen creating konsep-konsep turunan gitu ya yang membuat brand Matt Bagel semakin lekat di pecinta bagel, semakin sering kepikiran setiap mereka mikir roti, mereka mikir bagel Ya. kepikirannya Matt Bagel. Mereka boleh nggak beli Matt Bagel, tapi mereka kepikirannya Matt Bagel. Itu sih kurang lebih perjalanan dari Matt Bagel sampai sekarang. Penuh warna, Hampir 100 people. udah jalan 8 tahun gak kerasa, it has been fun. Mungkin kita mau mengencourage orang-orang untuk memiliki usaha sendiri karena kita menyokong other people. Terima kasih buat dukungan para pecinta bagel. Dukungan kalian sangat berarti di 8 tahun belakangan. Menyokong 2 ibu-ibu yang cukup gila. Dan sekarang menyokong 100 orang lainnya. Terima kasih ya. I love you guys. Keep buying our bagels so that we can grow further. Saranghe!